yang kelihatan aja dong. Saya ulang nanti kita langsung connect ke sini. Hah? Mana? Hilang ya? Disuruh gitu ya. Iya, Pak. Hah? Apa samping itu bisa dihilang ya? Langsung. Mas Bobi, silahkan disiapkan untuk screen sharingnya untuk nanti Mas Safor menyampaikan materinya. Untuk screen sharingnya sudah siap Pak, bisa dimulai kali Pak. Oke. Mas Bobi, kasih pengantar singkat. Setelah itu silahkan waktu bisa disampaikan, diberikan kepada Mas Safor. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin kami dari bidang Datun Kejaksaan Negeri Muko-Muko dalam kesempatan ini akan melaksanakan pemaparan terkait dengan aplikasi Muko-Muko Pay yang dibantu dari pihak Safor dari Surabaya. Untuk selanjutnya, mereka langsung dari BKD sebagai stakeholder yang akan melaksanakannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, monggo silakan. Langsung aja, Pak, untuk terkait dengan teknis aplikasi. Untuk teknisnya bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kajari dan Bapak yang lainnya. Monggo, Bapak Ibu dari BKD, silahkan dipersilahkan, langsung saja monggo. Izin Pak, kami dari BKD Muko-Muko, bidang pendapatan terkait adanya aplikasi Muko-Muko Pay ini, kita sangat merespon positif adanya ke depan. Kita berharap Muko-Muko Pay ini bisa menjadi layanan yang terpadu juga. Mungkin yang ingin kami sampaikan, kami mungkin belum terlalu memahami teknis ataupun sistem pengaplikasian dan pengoperasian maupun sistem koneksinya Muko-Muko Pay dengan sistem-sistem yang lain sehingga bisa dijadikan aplikasi pembayaran untuk masyarakat Muko-Muko. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak dari BKD. Mas Safor, sebelum masuk ke teknis, ke technical meeting, mohon bisa dijelaskan ini filosofinya bagaimana, latar belakang dibuat seperti ini bagaimana, maksud dan tujuan bagaimana, dan kemudahan-kemudahan nanti yang bisa ditawarkan apa saja. Silahkan Mas Safor. Ya, terima kasih Pak Kajari Muko-Muko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kajari, lalu Pak Kadiskominfo, lalu dari Pemda Muko-Muko, serta kawan saya Pak Asef Nurdin yang ada di Tangerang Selatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk sama-sama sharing informasi yang mungkin nanti ini bisa bermanfaat untuk Kabupaten Muko-Muko. Muko-Muko Pay ini sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu kami informasi kepada Pak Kajari
mungkin ini nanti bisa diterapkan di Kabupaten Mukomuko. Pada intinya adalah Mukomuko P ini untuk kita menjembatani pembayaran, Pak. Jadi pembayaran daripada masyarakat atau mungkin retribusi pajak, makanan, hotel, dan lain sebagainya dalam sebuah aplikasi. Dan Muko Pay ini adalah merupakan inisiasi atau persembahan daripada Kejaksaan Negeri Muko untuk masyarakat dan Kabupaten Muko. Nanti akan saya sampaikan secara garis besarnya seperti apa. Dan kebetulan ini nanti juga telah bergabung bersama kami Pak Tubagus Asep Nurdin. Beliau kebetulan selain kawan lama saya dulu di Jogja, beliau juga saat ini menduduki sebagai Sekdis di Kominfo Tangerang Selatan. Nah, nanti kenapa kami ajak join Pak Kajari, mohon izin karena beliau di Tangerang Selatan sudah kerjasama dengan kami dan sudah menerapkan aplikasi ini di Tangerang Selatan dengan label Tangsel P. Dan nanti mungkin ini bisa menjadi sebuah masukan untuk kita bersama, terutama nanti di Muko agar mungkin bisa diterapkan di Muko. Sekali lagi, Muko P ini adalah persembahan Kejaksaan Negeri Muko untuk Kabupaten Muko. Nah, nanti dari sisi jari, apa yang bisa masuk ke sini? Mungkin retribusi pembayaran tilang, seperti itu, Pak. Nanti bisa dicantolkan di aplikasi yang ada di Muko P ini. Secara garis besar seperti ini, aplikasi ini adalah berbasis Android atau iOS, nanti bisa di-download oleh masyarakat umum. Jadi masyarakat umum itu bisa melakukan pembayaran, mungkin kalau saya ambil analogi yang singkat, mungkin kalau misalkan kita ambil restoran, kalau kita makan kan ada pajak restoran, lah nanti pajak restoran itu bisa langsung di saat pengunjung membayar itu bisa langsung terpotong, Pak. Pajaknya itu bisa langsung terpantau di Pemkab, Dinas Pendapatan, itu secara real time. Nah, seperti itu salah satu contoh yang fungsi daripada Muko P ini, selain tentunya retribusi yang lain, Pak. Misalkan dari pajak parkir, lalu mungkin bisa juga dari pajak retribusi pasar, semuanya itu bisa terkoneksi ke dalam sebuah aplikasi Muko P ini. Tentunya ini akan sangat membantu dalam hal sisi pengamanan pendapatan daerah, karena ini sifatnya adalah real time. Jadi di saat nanti misalkan saya berkunjung ke hotel atau restoran di Muko, saya bayar, otomatis nanti 10%-nya itu udah langsung masuk, Pak. Jadi misalkan di monitor di TV Pak Kajari atau mungkin Pak Bupati, itu otomatis di layarnya itu akan masuk. Oh, ini ada pajak masuk. Seperti itu, Pak. Jadi secara real time. Kalau mungkin Muko itu nanti di sana ada banyaknya UMKM, itu nanti juga bisa terkoneksi di sini, Pak. Jadi UMKM nanti misalkan toko atau mungkin daerah kan mengeluarkan anggaran ya, belanja anggaran itu nanti mungkin bisa diterapkan, misalkan 1 bulan PNS di Muko itu harus belanja melalui Muko P. Nah, gambarannya secara garis besar seperti itu, Pak. Gambaran contoh-contohnya. Jadi misalkan belanja beras atau belanja apa itu nanti bisa melalui Muko P ini. Jadi selain retribusi tadi, aplikasi ini juga bisa mendorong untuk tumbuhnya UMKM yang ada di Muko, Pak. Nah, ini kalau di Tangerang Selatan nanti mungkin coba kita minta cerita dari Pak Asep yang sudah menerapkan ini di Tangerang Selatan. Mungkin dari sisi implementasinya seperti apa, mungkin beliau bisa langsung bercerita nanti, Pak Kajari, mohon izin. Nanti seperti ini, Pak. Jadi aplikasi ini dibundling dalam sebuah aplikasi Android dan iOS. Tentunya ini sangat memudahkan masyarakat umum untuk mendownloadnya. Dan ini kita berikan gratis, Pak, free dari persembahan Kejaksaan Muko untuk kabupaten dan masyarakat Kabupaten Muko. Jadi gambarannya seperti ini, Pak.
Benar, serius gratis, Mas. Serius Ya, Pak. gratis. Serius gratis. Insya Allah gratis, Pak. Serius, Pak. Untuk Lanjut, Joko. ya. Jadi ini gratis, Pak. Ini memang untuk kalau Pak Kajari gratis, insya Allah ini, Pak. Nah, nanti seperti ini, Pak. Gambaran secara garis besarnya. Jadi semua yang berkaitan dengan pembayaran, retribusi, pajak, hotel, restoran, atau mungkin nanti UMKM, itu nanti bisa diimplementasikan dengan Mukomukope ini. Nah, nanti kalau dari sisi kejaksaan, otomatis nanti Kejari bisa menyantolkan pembayaran tilangnya via Mukomukope, Pak. Jadi seperti itu. Kayak nanti bayar listrik, BPJS, bayar cicilan, semua ada di aplikasi Mukomukope ini. Nah, ini seperti ini, Pak. Ini jenis-jenis retribusi yang bisa dikoneksikan atau dibayar dengan Mukomukope. Kalau gambaran kami seperti ini, ada retribusi pelayanan kesehatan, Puskesmas, nanti dinas kesehatan. Lalu retribusi pelayanan, misalkan ada pemakaman mayat atau sewa tempat. Kalau di Tangerang kan kota metropolitan, mungkin itu kan ada, Pak. Ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Retribusi kendaraan bermotor. Nah, jadi nanti akan banyak dinas yang ikut atau tergabung dalam Mukomukope ini, Pak. Nah, ini seperti ini. Nah, hotelnya. Dan ini akan mempermudah pemantauan atau mengurangi resistensi atau kebocoran setoran retribusi, Pak. Kalau mungkin selama ini, misalkan kami ambil contoh retribusi pasar, dia kan diambil kalau di saat pedagang itu masuk ya, datang ya Pak, jualan itu baru kita tarik retribusinya. Itu kan dengan aplikasi ini mungkin nanti pedagang kalau misalkan masuk apa ya, tinggal kita scan barcode di setiap lapaknya itu, otomatis dia akan terpotong atau retribusinya akan tersalurkan ke rekening yang sudah kita tentukan itu tadi, rekening retribusi tadi. Jadi ini sangat mengurangi kebocoran-kebocoran yang mungkin selama ini banyak terjadi, Pak. Mungkin itu sebagai pembuka, Pak. Nanti selanjutnya mungkin kami minta tolong izin Pak Asep yang ada di Kabupaten Tangerang Selatan untuk memberikan istilahnya pengalaman lah, Pak, pengalaman kepada kita semua, apa mungkin bisa dipakai untuk di Muko-Muko. Izin Pak Kajari. Mas Asep? Siap, Mas. Ya. Ya, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dengan hangat Bapak-Bapak sekalian, Pak Kajari, Pak Kadis Kominfo. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan, khususnya bagi kawan saya yang selama ini banyak membantu kita nih Pak, Mas Sapor. Ini saya sudah lama nggak ketemu beliau, sekali ketemu alhamdulillah memberikan solusi dan banyak sekali bantuan kepada kita. Izin Pak Kajari, Pak Kadis, tadi Mas Sapor bilang aplikasinya gratis. Alhamdulillah benar Pak, di saya kita tidak mengeluarkan biaya sedikit pun yang kami keluarkan ke Mas Sapor. Saya nggak tahu Mas Sapor caranya gimana bayar programmernya itu Pak. Yang jelas kami meyakini ini bukan aplikasi yang kecil, tapi menjadi aplikasi yang besar, baik dari sisi teknis maupun dari sisi implementasi. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya share ya Mas Sapor ya. Ya, oke, Mas. Dokumen itu agak sedikit mirip dengan yang dipresentasikan Mas Sapor, cuman kalau di kami lebih kepada proses implementasinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Kajari, Pak Kadis Kominfo, Bapak-Bapak sekalian, bahwa sebetulnya kalau bicara dari pembayaran digital, masa COVID-19 ini adalah sebuah momentum sebetulnya. Bagaimana kita memang penggunaan atau penggunaan uang kertas dan sebagainya itu sebisa mungkin diminimalisir. Kalau kita melihat dari beberapa aplikasi-aplikasi pembayar digital, mungkin Bapak-Bapak sekalian mengenal adanya GoPay, ada OVO, dan sebagainya. Itu yang saat ini memang luar biasa penetrasinya. Hanya memang mereka adalah bergerak di sisi swasta, dan luar biasa kami melihatnya, dan ini juga seharusnya menjadi
salah satu domain bagi pemerintahan, bagaimana Presiden kita, Pak Jokowi, melalui Kementerian Keuangan, mendorong adanya digitalisasi keuangan. Nah, kalau bicara latar belakang di Tangerang Selatan ini, pertama, memang kalau bicara pajak dan retribusi, ini adalah salah satu core utama. Kalau di Tangsel itu, utamanya adalah dari pajak dan retribusi. Karena kita nggak punya perkebunan, kita nggak punya juga pabrik-pabrik, nggak ada di Tangerang Selatan. Jadi dengan meningkatnya pajak dan retribusi, otomatis akan meningkatkan pendapatan yang ada di Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Berikutnya, kami melihat sistem pencatatan. Sistem pencatatan ini dilakukan secara manual, ternyata kalau bahasa Mas Safar tadi adanya kebocoran gitu ya. Kalau di kami menyebutnya ini potensi yang mengurangi. Ya. Makanya ketika adanya Tangsel Pay ini bukan cuma meningkatkan 100% pendapatan, tetapi bisa sampai 300%. Kenapa bisa 300%? Pertama, pencatatan itu dilakukan secara real time. Jadi ketika orang bayar, seketika itu juga akan langsung masuk ke dalam kas daerah kita. Kalau di Tangsel, kas daerah kami itu adalah Bank BJB atau Bank Jawa Barat dan Banten. Saya nggak tahu kalau di Muko-Muko itu bank seperti apa. Nah, dengan adanya pencatatan secara real time, maka tidak ada namanya manipulasi. Walaupun kami sepakat, implementasinya tidak mudah. Karena pengalaman kita di Tangerang Selatan ini justru salah satu hambatan terbesar itu justru bukan dari eksternal, tetapi dari internal kita gitu ya. Bagi mereka yang merasa saya gaptek dan sebagainya, tidak ada akses internet dan sebagainya, berbagai macam alasan yang memang sedikit menghambat dari implementasi ini. Tapi kuncinya adalah ketika perubahan ini sudah dilakukan, mau nggak mau ini harus tetap berjalan. Nah itu kuncinya harus seperti itu, karena tanpa konsep seperti itu juga tidak akan berjalan. Dan alhamdulillah di Tangerang Selatan, Ibu Wali Kota kami sangat luar biasa mendukung dengan dorongan dari beliau. Beberapa dinas khususnya terkait dengan Tangsel Pay ini bisa berjalan dengan baik. Dan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ada satu hal sebenarnya yang bisa kita peroleh manfaat dari adanya penerapan dari digitalisasi pembayaran atau keuangan ini, yaitu adanya peluang atau potensi penerimaan. Jadi kalau di Tangerang Selatan itu Tangsel Pay itu berjalannya bukan di dinas, Pak, tetapi operasionalnya itu melalui badan usaha milik daerah. Kenapa melalui badan usaha milik daerah? Karena memang nanti akan ada bagi share antara biller-biller, yang contoh misalnya pembayaran listrik, pembelian pulsa, dan sebagainya. Makanya ini di Tangerang Selatan jalannya itu adalah di BUMD kita. Nilainya memang kecil kalau melihat dari satuannya, tetapi kalau bicara kuantitas itu luar biasa besar. Dan alhamdulillah, akhir tahun kemarin, ini juga berkat bantuan dari Mas Safar, kami mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai daerah terbaik dalam hal digitalisasi keuangan. Gitu. Makasih Mas Safar. Gitu ya. Nah, selanjutnya, pihak-pihak mana sih yang terlibat kalau di Tangerang Selatan? Bapak dan Ibu, kalau di kita, memang di Dinas Kominfo itu sendiri, prakarasa awal memang dari kami, ya, dari Dinas Komunikasi. Kenapa di sini ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Karena implementasi pertama kali, kami memang di sektor penerimaan retribusi pasar. Jadi kalau di Tangerang Selatan, pertama kali memang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada Bank BJB, karena memang ini adalah Bank RKUD kita, atau Bank Penerimaan kita. Dan kita juga perlu sounding ke Bank Indonesia, karena kita perlu menginformasikan bahwa di Tangerang Selatan ini telah berjalan digitalisasi keuangan. Dan syukur alhamdulillah Bank Indonesia sangat support Bapak-Bapak. Jadi kalau di Muko-Muko, saya yakin ketika Pemkab Muko-Muko memberikan kabar ke Bank Indonesia wilayah sana, itu akan luar biasa disupport. Ya, bahkan beberapa SDM juga banyak support kita, karena kenapa? Karena digitalisasi keuangan ini menjadi target juga dari Bapak Presiden melalui Bank Indonesia. Jadi ketika Muko-Muko misalnya ya, hadir dalam rangka penerapan digitalisasi keuangan, saya punya keyakinan akan luar biasa supportnya dari Bank Indonesia. Berikutnya, kalau kita bicara
manfaat di Tangerang Selatan alhamdulillah banyak sekali sejak ini diimplementasikan. Walaupun terus terang Bapak dan Ibu, kalau Mas Safar bahasanya itu tadi di awal, aplikasi ini diberikan gratis. Ternyata Mas, nerapinnya itu tidak semudah saya dapetin aplikasinya. Ya, dapetin aplikasinya itu lebih mudah dibanding ngelaksanainnya, Bapak-Bapak sekalian. Kenapa? Karena memang tidak mudah untuk merubah budaya. Merubah budaya dari awal yang kita manual dirubah ke digitalisasi. Ini bukan cuma bicara masyarakat, tapi itu juga akan berbicara masalah pegawai yang ada di kita lingkup pemerintahan kita sendiri. Alasannya banyak ya. Dari yang nggak punya pulsa, ada juga yang bilang handphonenya bahkan minta dibeliin dan macam-macam ya. Itu beberapa alasannya. Tapi syukur alhamdulillah dengan berbagai pendekatan itu akhirnya bisa. Dan ada beberapa strategi sebetulnya kenapa Tangsel Pay khususnya di kami itu bisa berjalan. Yang pertama memang di kita Bapak Ibu sekalian kita punya peraturan wali kota ya, tentang Tangsel Pay. Karena tanpa ini sulit untuk menjalankan. Yang kedua, tanpa peraturan wali kota, maka aplikasi ini tidak jauh beda dengan GoPay, OVO, atau yang lainnya. Nah, ketika aplikasi ini sama dengan GoPay dan OVO, maka mohon maaf, Mas Safar sebelumnya, kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan GoPay dan OVO. Jadi memang perlu ada kebijakan dari pemerintah. Kenapa? Karena kalau GoPay dengan OVO kan mereka luar biasa ya. Mereka bagaimana jual diskon, ada potongan, segala macam. Kita nggak mungkin bisa ngelawan keuangan mereka. Karena mereka promosinya luar biasa. Yang kedua, mereka memang insentifnya luar biasa. Makanya kalau ditanya gitu, kenapa pakai GoPay? Oh, karena ada diskon. Oh, karena ada potongan. Oh, karena ada cashback. Nah, pemerintah tidak bisa berjalan di sisi itu. Tetapi kita bisa membuat sebuah kebijakan gitu. Dalam rangka apa? Menjalankan aplikasi ini. Jadi di Tangerang Selatan kemarin salah satu kunci keberhasilan kenapa ini bisa berjalan adalah memang adanya peraturan wali kota tentang Tangsel Pay. Dan kita juga membentuk tim kerja dalam rangka pembentukan tim. Nah, kalau secara model bisnis Bapak dan Ibu sekalian di Tangsel Pay, saya nggak tahu nanti kalau di Muko-Muko, ini Mas Safar akan menggandeng siapa, kita belum tahu gitu kan ya. Tapi kalau di Tangerang Selatan, karena Bank RKUD kita itu adalah BJB, kita memang berkolaborasi dengan BJB, ya, sebagai bank penerimaan daerah kita. Mungkin kalau di Muko-Muko nanti Mas Safar mungkin bukan BJB atau gimana, saya nggak tahu gitu ya. Itu Mas Safar nanti strateginya seperti apa. Gitu. Kalau di kami memang menggunakan Bank BJB. Dan metode pembayarannya, kami sebetulnya sudah bisa juga dilakukan via ATM untuk melakukan pembayaran di dalam aplikasi kita. Gitu ya. Jadi prinsip pemerintah itu kan tidak boleh eksklusif, tapi harus inklusif. Kalau eksklusif, wah itu saya yakin kita akan diserang gitu ya. Banyak pihak yang merasa kok saya nggak bisa bersaing ya dengan Tangsel Pay gitu. Kenapa? Karena Tangsel Pay punya satu regulasi yaitu peraturan wali kota itu tadi. Tapi di sisi lain, kita juga membuka channel-channel pembayaran yang lain. Walaupun pada akhirnya tetap Tangsel Pay harus mempunyai sisi nilai lebih. Contoh, misalnya pembayaran pajak. Pembayaran pajak PBB, kata Allah. Kalau misalnya dibayar melalui mesin ATM, masyarakat itu kan cuma mendapatkan struk. Setelah dapat struk, pasti akan ditukarkan. Untuk mendapatkan apa? Blanko, penerimaan. Ya. Tetapi kalau dibayar melalui Tangsel Pay, maka masyarakat bisa langsung ngeprint langsung. Yang diprint apa? Bukan cuma resi pembayaran, tetapi juga blanko penerimaan PBB-nya itu. Nah, tentu kita harus membuat hal-hal, apa sih nilai lebih gitu. Kalau GoPay pakai cashback, ya kita pakai layanan. Ya. Supaya apa? Masyarakat memang mendapatkan kemudahan dengan menggunakan Muko-Muko PA, Tangsel Pay ke depannya gitu. Nah, kalau dari sisi beberapa layanan di kita, Bapak-Bapak sekalian, ini di kami memang izin Mas Safar belum bisa dilaksanakan keseluruhan karena memang kita melaksanakannya bertahap gitu Mas Safar.
walaupun Mas Safar memberikan itu banyak sekali, tapi di kita belum banyak yang kita implementasikan karena kita memang harus bertahap, nggak bisa sekaligus gitu ya. Karena pertama kita kekurangan SDM ya. Karena untuk menjalankan ini tidak cuma sekedar aplikasi, tetapi juga kita butuh tim untuk mendorong ini semua berjalan dengan baik. Gitu ya. Jadi di kita jalannya tuh retribusi, pajak, dan kemarin kami mendapatkan layanan dari Bank BJB yaitu terkait dengan kredit tanpa agunan. Tetapi kredit tanpa agunan ini hanya diberikan untuk para pegawai, Bapak-Bapak sekalian. Jadi kredit tanpa agunan ini memang diberikan layanannya dari Bank BJB khusus untuk para pegawai kita dengan bunga yang sangat rendah kalau dibandingkan dengan bunga bank yang kita pinjam secara langsung. Gitu ya. Hanya memang penggunaannya hanya bisa digunakan di lingkup Tangsel Pay. Nah, layanan apa yang ada Tangsel Pay? Makanya di sini kami ada yang namanya layanan e-commerce atau marketplace. Siapa yang jualan di sana? Pedagang pasar. Ya. Jadi pedagang pasar bukan cuma kita wajibkan untuk membayar melalui Tangsel Pay, tetapi juga mendapatkan keuntungan karena punya kanal atau lapak digital. Atau bahasa Mas Safar tadi UMKM, untuk memajukan UMKM. Jadi kehadiran pemerintah kami juga akan mendorong bagaimana kita membela khususnya para pelaku-pelaku UMKM atau para pedagang kita untuk menjadi besar di Tangerang Selatan. Dari mana? Ya dari sumber pembiayaan dari KTA yang memang dipinjam dari para pegawai. Jadi pegawai memang kita batasi. Nilainya tidak besar, itu hanya 2,5 juta per bulan, tetapi memang peruntukannya itu hanya untuk belanja kebutuhan pokok, Bapak-Bapak sekalian. Jadi nggak boleh pinjam duit melalui Tangsel Pay untuk bayar cicilan motor, mobil. Nah, itu memang kita tidak perbolehkan. Jadi dana-dana itu hanya dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok. Seperti yang tadi Mas Safar pernah sebut, ada pembelian beras, minyak. Nah, beras minyaknya siapa yang menyediakan? Kalau di kami memang pedagang pasar. Walaupun di awal-awal, kami memang pernah kerjasama dengan Indomaret, dengan Alfamart, Bapak-Bapak sekalian. Hanya arahan dari pimpinan kami, kalau Indomaret, Alfamart, akhirnya kita tidak bisa mendorong pedagang-pedagang kecil untuk menjadi besar gitu. Jadi akhirnya kita coba memberdayakan pedagang-pedagang kita yang di pasar supaya mereka berjualan secara digital melalui Tangsel Pay. Gitu. Jadi secara ekosistem seperti itu. Jadi sumber dananya memang ada, hanya memang belanjanya nih di pedagang yang memang ada di kota Tangerang Selatan. Di kita baru itu. Yang kedua, untuk retribusi juga di kita sudah, pajak juga di kita sudah. Saat ini kita sedang beranjak, Mas Safar, untuk integrasi dengan layanan pajak kendaraan bermotor. Ya. Kemarin kami juga sudah sounding ke provinsi, karena pengelolaan dari pajak kendaraan bermotor ini dikelola langsung oleh provinsi, dan alhamdulillah ada respon yang sangat baik. Dan ini saya punya keyakinan kita banyak musuhnya juga gitu, Mas Anwar, Pak Kajari, Pak Kadis Kominfo. Kenapa? Teman-teman yang memang ada yang saat ini di Samsat dan sebagainya, yang dulu mungkin banyak membantu gitu kan, banyak membantu orang atau masyarakat datang, dengan adanya aplikasi berarti masyarakat nggak datang. Kalau dulu mungkin nunggu di sana, ya namanya orang dibantu mungkin akan dengan sukarela juga, misalnya memberikan uang bantuan. Nah nanti dengan adanya penerapan ini, cepat atau lambat, itu memang akan hilang. Kalaupun tidak hilang, akan jauh berkurang. Kenapa? Karena tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi langsung antara masyarakat dengan si pegawai atau petugas yang ada di Samsat. Gitu. Jadi, nanti bisa print sendiri tuh bukti bayar pajaknya. Jadi, masyarakat bisa langsung cetak sendiri di rumahnya, ketika transaksi berhasil, cetak sendiri di rumahnya, maka otomatis sudah sah secara aturan gitu ya. Jadi ini saya punya keyakinan justru hambatan kenapa kami katakan Tangsel Pay itu sebetulnya hambatan terbesar bukan di level eksternal, tetapi memang di internal gitu. Dan cuman saya punya keyakinan ketika Mas Safar menyampaikan ada didorong juga oleh pihak kejaksaan, saya punya keyakinan kayaknya di sana akan jauh lebih hebat Pak jalannya dibanding Tangerang Selatan gitu ya, dengan dukungan dari Pak Kajari gitu ya. Nah,
ada satu hal juga Bapak-Bapak sekalian yang nggak kalah penting di dalam penerapan digitalisasi. Terlepas dia digitalisasi keuangan ataupun digitalisasi yang lain. Seperti halnya sekarang lagi marak kan, kita itu pembelajaran melalui video conference. Satu isu yang terbesar adalah bagaimana infrastruktur. Karena apa? Teknologi itu tidak bisa jalan dengan sendirinya. Cost-nya besar. Iya, memang infrastruktur pasti akan membutuhkan cost yang besar. Tetapi bagaimana cara kita atau strategi kita menyediakan infrastruktur itu sendiri. Nah, di Tangerang Selatan, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat, khususnya para pedagang pasar, akhirnya kami memang memasang 2 layanan. Satu, free internet di pasar-pasar tradisional kita. Yang kedua, CCTV. Mungkin kalau internet, Bapak-Bapak udah paham ya, oh tujuannya untuk mengakses. CCTV ini ternyata ada yang jahil juga, Bapak-Bapak sekalian. Ya. Jadi pedagang-pedagang ini kadang, ya oknum lah ya, tidak semua. Kadang memang ngakali gitu ya. Jualan, tapi ngakunya tidak jualan. Tujuannya apa? Supaya tidak bayar retribusi. Ya. Tapi dengan adanya CCTV, kita bisa terpantau semua. Bahwa di pasar-pasar itu aktivitasnya juga bisa tertangkap semua. Jadi 2 layanan ini memang kita pasang di pasar-pasar yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan berikutnya untuk mendorong juga layanan digital yang ada di Tangerang Selatan, kami memang memasang free wifi di setiap area pabrik kita, baik di taman-taman warga ataupun di balai warga, bahkan di taman kota, kita pasang memang free wifi yang ada di lingkup pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya di tempat-tempat umum atau tempat-tempat pabrik, dalam rangka apa? Supaya masyarakat mudah untuk mengakses layanan digital yang salah satunya adalah Tangsel Pay. Gitu. Nah, selanjutnya kalau yang ini tadi Mas Safar udah jelaskan, ini adalah rapat-rapat kami dengan Bank Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jadi rombongan Bank Indonesia memang hadir di Kota Tangerang Selatan. Saya juga punya keyakinan ketika dijalankan di Muko-Muko, Bank Indonesia akan sangat senang itu, Bapak-Bapak sekalian, mendengar misalnya Muko-Muko telah menerapkan digitalisasi keuangan, atau akan. Saya punya keyakinan akan disupport habis oleh Bank Indonesia, karena mereka memang mempunyai tugas langsung dari Bapak Presiden kita. Nah, berikutnya kami juga didorong oleh Asparindo, Pak. Asparindo itu Asosiasi Pasar Tradisional Indonesia. Jadi mereka sangat support di aplikasi kami, Mas Safar, yang Tangsel Pay. Kita juga ada integrasi dengan Asparindo. Jadi Asparindo ini, kalau Tangsel Pay tadi itu kita fokus kepada pedagangnya, pedagang itu jualan kepada masyarakat atau pelanggan, nah Asparindo ini lebih kepada layanan khusus para pedagang. Jadi pembelian barang-barang grosir itu sangat murah sekali di Asparindo, dan ini saya punya keyakinan akan sangat membantu dari pedagang kita, khususnya untuk misalnya mereka beli kulakan untuk bawang, cabai, dan sebagainya, itu jauh lebih murah. Dan pembeliannya juga dilakukan secara digital. Kalau di Tangerang Selatan, pedagang-pedagang Tangsel itu pada lari kepada Pasar Kramat Jati, Pasar Induk Kramat Jati yang Jakarta, itu pengiriman itu dilakukan secara mobile melalui Asparindo, ya, yang ada di pusat gitu ya. Nah, selanjutnya di sini juga kita dalam rangka implementasi mengumpulkan seluruh jajaran, khususnya organisasi perangkat daerah, dalam rangka implementasi ini, dan disupport langsung oleh pimpinan kami, yaitu Ibu Wali Kota, karena tanpa itu ya susah juga nih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk BUMD kita juga berjalan, dan ini juga ada sosialisasi yang ada di pasar-pasar. Awalnya kami terus terang Bapak Ibu sebetulnya pesimis, ya. Apa iya pedagang pasar mau gitu kan? Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah kami datang ke pasar, sambutan dari para pedagang pasar itu justru malah positif. Jadi malah yang nakut-nakutin susah itu justru internal kitanya. Yang tadi Mas Safar sebut, kalau di kami itu ada yang namanya tukang salar. Tukang salar itu yang biasa ngambil setiap pagi keliling, ya,
keliling retribusi masing satu pedagang dengan pedagang diambil. Justru mereka yang sering nakut-nakutin. Ah susah, nantinya begini gitu kan. Tapi ketika kami datang ke pasar langsung, sosialisasi di pasarnya justru malah enggak. Ya. Justru malah mereka menyambut positif dan mereka cepat sekali bisanya gitu. Diajarin sebentar, mereka langsung bisa. Jadi ini memang yang menjadi salah satu persoalan kita. Nah ini adalah launching kita Bapak Ibu, ya, dihadiri oleh seluruh jajaran juga Muspida yang ada di Kota Tangerang Selatan. Ya. Dan untuk jajaran Bank Indonesia juga kemarin juga hadir. Dan alhamdulillah mungkin melalui Bapak di Muko-Muko mungkin bisa googling Tangsel Pay itu kita Oktober 2019 Pak Kajari launching di Tangerang Selatan dan kita juga salah satu konfigurasi adalah sosialisasi. Ini juga jangan sampai dilupakan. Kami juga masang billboard terkait dengan Tangsel Pay di beberapa spot daerah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan ini sedikit ilustrasi aja, nih gara-gara Mas Safor, akhirnya yang tadinya kita tidak ada pendapatan, sekarang ada pendapatan. Ya. Dalam 1 bulan kemarin, ini datanya bisa terlihat di dashboard kita, nih Bapak Ibu sekalian. Ini memang dari bagi hasil antara dari biller-biller itu tadi kepada BUMD kita. Jadi ini bisa menghasilkan dari bisnis lain gitu khususnya, yang awalnya tidak tergarap, awalnya tidak terfikirkan, akhirnya bisa menjadi salah satu pemasukan, ya, khususnya di luar pajak dan retribusi. Dan kami juga, Bapak Ibu, alhamdulillah, saya kemarin malah respon bukan cuma dari dalam negeri, malah dari luar negeri, Mas Safor. Kemarin kami ada penawaran kerja kolaborasi, kerjasama antara Tangsel Pay dengan Malaysia, khususnya di Johor Baru, ya. Di Johor Baru kemarin mengundang kami untuk mempresentasikan tentang implementasi dari Tangsel Pay sendiri. Jadi kita memang Tangsel Pay kita akan bekerja sama dengan Malaysia untuk apa? Pertama untuk para TKI, Pak. Jadi para TKI kalau transfer uang ke Indonesia yang selama ini biayanya sangat mahal, biaya transfernya dengan adanya Tangsel Pay ini akan jauh lebih murah, jauh lebih mudah. Karena bisa mengambil uang dimanapun dan kapanpun. Nah ini dari mereka, usulan dari mereka, jadi Tangsel Pay ini menjadi salah satu ya channel, ya salah satu channel pembayaran yang ada di Malaysia khususnya gitu. Nah itu sementara Mas Safor yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asep atas waktu dan kesempatannya. Bapak, Ibu, Pak Kajari, dan Pak Kadis semuanya telah panjang lebar disampaikan oleh Mas Asep. Sebenarnya kami ngasihnya cuman di bagian retribusi dan apa ternyata dikembangkan sudah sampai Malaysia, sampai kaget juga saya. Mas Asep sudah sampai mana-mana itu ternyata. Alhamdulillah. Berarti keberadaan Tangsel Pay kalau kita sikapi dengan hati yang jernih dan pikiran yang dingin ternyata bisa memberikan sebuah kontribusi yang nyata untuk pembangunan yang ada di Tangerang Selatan. Kalau kita ambil garis bawah adalah aplikasi ini tentunya setelah nanti kita implementasikan memang tidak bisa hanya berhenti di situ. Akhirnya kan terus berkembang. Ya, mungkin nanti dalam hal ini kemarin alhamdulillah saya dapat partner di Tangerang Selatan dengan orang yang benar dan tepat, Mas Asep. Dan aplikasi Tangsel Pay setelah kita implementasikan pertama sudah dikembangkan sedemikian rupa yang itu kalau saya sendiri sangat suka ya dan terenyuh lah dan bangga ya tentunya dengan keberadaan Tangsel Pay yang sudah menjadi sedemikian berkembangnya. Mungkin demikian Pak Kajari apa yang kami sampaikan. Harapannya ini adalah awal dan bukan akhir ya Pak. Ini baru kita pembukaan awal untuk menuju ke tahap selanjutnya. Apakah nanti seperti apa, kami akan mengikuti
arahan dan bimbingan daripada Pak Kajari. Mungkin itu Pak, mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Pak Safor dan khususon Pak Sekdis Kominfo Tangsel. Terima kasih sekali atas motivasi, atas inspirasi dan testimoninya sangat luar biasa sekali. Jadi Pak Sekdis, Pak Kadis Muko-Muko, dan Pak Kadis Pendapatan BKD Muko-Muko beserta kawan-kawan semuanya, kami menggagas ini beserta Mas Safor berawal dan tentu kami kaitkan dengan tugas dan fungsi kami. Kami kejaksaan tentu mempunyai tanggung jawab terpanggil untuk bagaimana pengelolaan keuangan daerah di Pemda Muko-Muko bisa betul-betul rapi, terhindar dari masalah hukum apapun, terutama tentunya terhindar dari kasus-kasus yang beraspek pidana. Kemudian kami juga mempunyai tugas dan fungsi melakukan pendampingan-pendampingan, kemudian juga pendapat hukum, bahkan beberapa waktu yang lalu kami juga menjalin MOU dengan BKD, teman-temannya Pak Kadis Pendapatan dan rekan-rekan melakukan optimalisasi penagihan pajak dan retribusi. Inilah yang mendasari kami, melatar belakangi kami, bagaimana kami terpanggil ingin menginisiasi, mempersembahkan program ini tentu untuk Pemda dan masyarakat Muko-Muko. Langsung saja selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama dari Pak Kadis Kominfo Muko-Muko dan teman-teman Bapak Ibu dari BKD Muko-Muko. BKD Pak Sekdis Kominfo Tangsel adalah Badan Keuangan Daerah di Pemda Muko-Muko. Sebagai host, saya serahkan kepada Mas Bobi, Kasih Datuk Kejari Muko-Muko, dan izin Pak Kadis, Pak Sekdis, Pak Doli dan kawan-kawan, saya harus melanjutkan perjalanan ke Bengkulu, ada acara siang ini nanti. Sekali lagi, terima kasih sekali, ini acara yang luar biasa, dan perlu kami sampaikan, ini sudah saya soundingkan kepada Pak Bupati, Pak Sekda, dan Pak Kajati. Insya Allah nanti kalau sudah final, Pak Kajati bersama Pak Bupati Muko-Muko, bersama Pak Kajati Bengkulu yang akan melonsing program ini, aplikasi ini. Semoga bermanfaat, semoga membawa berkah untuk masyarakat maupun Pemda dan semuanya. Amin. Sekali lagi, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bobi, saya serahkan untuk dilanjutkan. Barangkali ada tanya jawab, silakan. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Jadi Pak. Baik, untuk yang pertama barangkali ada sharing dari BKD atau dari Pak Kadis dulu Pak? Iya. Dari siap. Baik, silakan Pak Kadis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam hormat dan bangga saya ke Pak Kajari Muko-Muko, Pak Hendri yang sudah menggagas ide-ide cemerlang ini. Kami sampaikan yang pertama, karena latar belakang kami ini dari keuangan, kami di Kabupaten Bengkulu Utara, di Kabupaten Canglepong dan Muko-Muko pengelolaan keuangan, kami paham bagaimana susahnya mengelola pendapatan ini. Baik, kita mungkin sistem yang ada, sistem pendapatan dan sistem pengelolaan keuangan kita yang ada sekarang di Muko-Muko ini termasuk baik. Ya, tinggal lagi persoalan kita memang ya banyak faktor, faktor eksternal maupun faktor internal. Terkhusus bidang pendapatan, jadi seperti kita ketahui bersama, di Muko-Muko ini keterbatasan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kita, sehingga terobosan-terobosan seperti yang digerakkan oleh hari ini luar biasa menyenangkan, luar biasa manfaatnya terhadap daerah Kabupaten Muko-Muko. Berikutnya yang kami sampaikan, hormat kami Pak Safor sebagai pemberakasa yang idenya, IT-nya, dan terkhusus untuk rekan kami, Sekretaris Kominfo Tangsel. Ya, oke. Kami, ya, siap. Salam juga untuk Ibu Ririn. Ya, Ibu Ririn ini memang penggagas, termasuk dulu hadir di kami waktu jadi Sekwan itu. Bu Ririn ini sebagai narasumber kami. Jadi berbagai pertemuan asdeksi se-Indonesia itu Bu Ririn ini menyampaikan memang punya aspirasi yang luar biasa terhadap pembangunan pemerintah, khususnya Tangsel.
Berikutnya Pak ini dari BKD terkhusus untuk bidang pendapatan 1 mungkin, bidang pendapatan 1, bidang pendapatan 2, dan khusus host kita pada siang ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Komodo menyambut baik ide ini, gagasan ini dari Pak Kajari. Insya Allah kami sesuai dengan tugas dan fungsi kami atas izin Pak Bupati dan Pak Sekda siap untuk mensosialisasi, katakanlah bahasa terkini ini yang membimbingkan muku-muku pay ini. Saya yakin dan percaya atas binaan Pak Asep, nanti Pak Kominfo Tangsel dan Pak Sapor, muka-muka bisa. Memang awalnya kita mulai dari gerakan ini dulu adalah gerakan dari PNS, ASN yang ada di Kabupaten Komodo, baru kita sampaikan sebarkan ke masyarakat. Terkhusus kita gerakkan dulu mulai seperti di Tangsel tadi yang disampaikan Pak Sapor, dari pajak dan retribusi dulu, baru berikutnya berkembang. Kami yakin di Muko-Muko karena di sini ada perusahaan asing PMA yang bergerak di bidang perkebunan, ada 14 sampai 17 pabrik yang bergerak di ini produksi CPO. Tentu banyak karyawan, banyak pegawai, banyak kebutuhan. Sementara pasar-pasar di sini masih pasar tradisional, tentu kita bisa memanfaatkan Muko-Muko Pay ini sebagai alat pembayaran terkhusus untuk masyarakat, dan Muko-Muko Pay ini adalah penertib untuk ketertiban pengelolaan keuangan. Saya yakin dan percaya dengan Muko-Muko Pay ini nanti akan menjadi signifikan peningkatan pendapatan daerah, akan terjadi pengelolaan keuangan yang akutabel, akan terjadi pengelolaan keuangan yang lebih baik tentunya. Barangkali itu harapan kami siap untuk bekerjasama, bersinergi dengan Pak Kajari, terkhusus untuk mungkin kami nanti studi banding barangkali ke Pak Tubagus, Pak Asep, Kominfo Tangsel, dan terima kasih Pak Sapor. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kadis. Sebelum kita lanjut lagi, barangkali dari BKD ada yang mau di-sharingkan terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bidang pendapatan 1, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Muko-Muko. Yang pertama, kami sangat apresiasi dan dukungan yang sangat banyak ya kepada Bapak Kajari yang sudah menggagas Muko-Muko Pay, di mana pada masa pandemi ini kan jadi digitalisasi keuangan itu memang sangat ini ya, sangat diperlukan ya gitu ya. Jadi yang pertama saya ingin coba tanyakan ke Bapak Sapor sebagai programmer lah di sini ya, sebagai programmer dari Muko-Muko Pay ini. Jadi ya, saya sebagai operator juga di bidang keuangan di pendapatan. Jadi maksud kami, bagaimana integrasinya nanti, pelaporannya nanti kami kepada auditor, karena kan pada saat pembayaran melalui digital, itu kan jadi kan si wajib pajak atau objek pajak itu kan langsung mendapatkan bukti setoran dan bahwa mereka sudah membayar. Jadi kaitannya nanti integrasinya dengan kami di sini kan dari Badan Keuangan itu masih memakai namanya SIMDA melalui BPKP, Pak. Jadi kami masih memakai SIMDA melalui BPKP. Jadi kalau bisa kan programnya ini juga langsung sinkron dengan sistem pelaporan kami, jadi gitu lah. Jadi kan pada saat mereka langsung real time pembayaran, jadi langsung juga real time pada saat pelaporan di sistem kami. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya mau coba tanya ke Pak Asep dari Pak Sekdis di Kominfo Tangerang Selatan. Jadi kami ini hambatannya bukan dari internal aja kayaknya, Pak. Jadi kayaknya juga dari eksternal, Pak. Pada saat penerapan
karena memang tingkat SDM kami di Kabupaten Muko-Muko ini ya bisa dibilang ya nggak kayak di kota metropolitan, Pak. Jadi masih banyak ibu-ibu yang di pasar itu yang jualan, ya namanya ada yang dari Jawa, ada yang dari ini. Kayak nggak ngelihat Android aja nggak pernah mungkin, Pak, gitu loh, Pak. Jadi apalagi pada saat pemakaian aplikasi. Jadi memang di situ hambatan kami yang susah gitu ya, Pak. Yang kedua, karena perda kami itu menerapkan bahwa ada pembayaran 10% dari pembayaran itu potongannya untuk masuk ke pajak. Nah, pada saat penerapan ke lapangan, penerapan 10% ini agak susah, Pak, karena memang tingkat kesejahteraan dari wajib pajak dan objek pajak kami itu masih sangat minim, Pak. Jadi penerapan 10% ini agak susah gitu, Pak. Ya, maksud saya gimana sih, ada nggak di kiat-kiat khusus mungkin yang bisa diberikan sama Pak Asep itu pada kami supaya kami itu bisa menerapkan aplikasi ini, Pak. Itu aja, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Pak, terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Coba kami jawab biar tidak lupa nanti kebanyakan. Kalau masalah pelaporan keuangan, karena kami kan sifatnya selaku programmer ya, Pak, kami akan menyesuaikan pelaporan yang sudah ada, Pak. Jadi ibaratnya kami adalah seorang penjahit, jadi pola yang dipakai seperti apa nanti kita bisa mengikuti, Pak. Nah, kebetulan kalau untuk di Tangsel itu nanti di sana kan juga ada staf yang untuk pengembangan ini juga, Pak. Jadi kita kolaborasi dengan staf yang ada di Kominfo Tangsel. Mungkin nanti kita bisa saling istilahnya memberikan masukan. Ini yang seperti ini, laporannya seperti ini. Mungkin nanti Pak Asep sekalian bisa menjawab sekaligus yang diterapkan di Tangerang Selatan untuk berkaitan ini. Monggo Pak Asep. Jadi intinya kami bisa menyesuaikan, Pak, dengan pelaporan yang sudah ada selama ini. Seperti itu, Pak. Dan yang pasti sebuah aplikasi itu kan fungsinya untuk membantu, Pak. Jangan sampai aplikasi ini malah menyusahkan kita. Kan seperti itu, Pak, ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kita membuat sebuah aplikasi, tentunya ini akan menjadi sebuah alat bantu, bukan menjadi malah sebagai alat bikin kita cilaka atau membuat kita susah. Itu kan tidak seperti berdaya guna. Mungkin itu, Pak, jawaban dari saya. Mas Asep, coba, Mas. Ya, makasih Mas Safar, Bapak sekalian. Memang kalau bicara masalah pencatatan, itu sebetulnya kalau di sana sudah ada aplikasi, ini akan jauh lebih mudah. Kuncinya adalah integrasi. Ya. Selama ada open API dan sebagainya, Muko Pay itu bisa diintegrasikan sebenarnya. Dengan apa? Dengan aplikasi Simda yang berjalan di sana. Mungkin saat ini misalnya, di sana saya nggak tahu apakah ada aplikasi khusus untuk penerimaan pajak. Misal tadi yang Bapak sebutkan ada pajak 1, pajak 2 gitu ya. Apakah juga ada aplikasi penerimaan retribusi? Ya. Atau misalnya masih manual, pajak dan retribusi ini pencatatan di Simdanya masih manual. Contoh, orang misalnya bayar, oke bayar udah transfer gitu. Tapi untuk mencatatkan nilai di Simdanya itu masih diketik lagi gitu. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, tadi Mas Safar sebetulnya udah benar itu menjawab bahwa kuncinya adalah di integrasi. Nah, di kami memang ada integrasi antara aplikasi kami dengan aplikasi pengelolaan perencanaan dan keuangan yang ada di Tangerang Selatan. Jadi, selama di sana Simdanya itu mau open, saya rasa harusnya tidak jadi kendala, Mas Safar. Ya mungkin tim Mas Safar nanti tinggal dilihat aja aplikasi Simdanya seperti apa, nanti database-nya seperti apa, struktur tabelnya kayak gimana, seharusnya tidak jadi kendala. Yang berikutnya, saya sepakat sebetulnya Pak, sebetulnya sama. Kalau bicara misalnya di sini beda dengan di Tangsel atau di beberapa kota metropolitan, di mana infrastruktur menjadi salah satu isu utama. Betul Pak. Kalau bicara masalah kendala, kendala itu banyak sebenarnya.
Apalagi di dalam berbicara masalah perubahan budaya. Dari manual ke digital itu nggak mudah. Ada persoalan infrastruktur, persoalan mindset yang sebetulnya jauh lebih sulit dibanding dengan infrastruktur. Infrastruktur, Mas Safar misalnya, aplikasi nggak ada, dia ngasih gratis. Yang kedua, internet nggak ada, kita bisa penetrasi melakukan free wifi. Tapi kalau mindsetnya nggak mau berubah, segala macam sumber daya infrastruktur yang kita miliki, maka itu juga tidak akan bisa mendorong. Jadi kuncinya memang ada perubahan pola pikir terlebih dahulu gitu ya. Selain memang dari sisi pemerintahan, khususnya di kami di Tangerang Selatan, kenapa tadi saya tampilkan di pasar-pasar kami pasang internet dan CCTV. Memang tujuannya apa? Memfasilitasi supaya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh warga, dialami oleh para pedagang, atau misalnya para wajib retribusi dan pajak, minimal bisa berkurang gitu. Ya syukur-syukur bisa mereka sudah dengan sadar dengan sendirinya bahwa kendala itu tidak ada gitu. Tapi kalaupun ada, memang tidak harus ini Bapak-bapak sekalian, tidak harus secara frontal kita berubah semuanya, enggak. Kita cari layanan mana yang secara resistensi paling kecil. Ya. Contoh misalnya untuk hal yang paling mudah dulu gitu. Untuk pembayaran apa? Paling mudahnya. Gitu. Misal kalau di sana retribusi paling mudah, tadi yang Pak Kadis Kominfo sampaikan, di sana ada PMA kan pasti bayar pajak gitu. Misalnya gitu. Tapi harus jadi catatan juga bahwa perputaran uang di dalam aplikasi itu ada batasan, Pak. Ya. BI, kami pernah kena tegur Bank Indonesia juga, Pak. Karena kami berpikir jujur dengan segala keterbatasan informasi yang kami miliki, gitu ya. Kami juga pernah dipanggil oleh Bank Indonesia sampai 5 kali kita dipanggil. Ya. Pertama, kalau transaksinya itu menggunakan dana yang ada di dalam aplikasi, itu ada batasan. Batasan yang pertama, transaksi per bulan tidak boleh lebih dari 20 juta. Ya. Yang kedua, uang yang ada di dalam aplikasi tidak boleh melebihi 10 juta. Jadi misalnya saya top up, katakanlah misalnya mengisi lah di dalam aplikasi 10 juta. Selama 10 juta ini belum habis, ya maka tidak boleh lebih 11 juta, 15 juta. Tapi kalau 10 juta ini udah habis, misalnya seminggu kemudian saya isi lagi. Nah itu maksimum 10 juta. Karena total sebulan adalah 20 juta. Nah, tetapi kalau transaksinya itu adalah transfer bank, misalnya transfer bank, karena di sini ada PMA, tentu dia bayarnya lebih besar. Maka aplikasi sebetulnya digitalisasi keuangan itu tidak diperuntukkan untuk layanan yang keuangan nilainya besar. Jadi kalau pajaknya nilainya hampir bermiliar-miliar, kami tidak sarankan kalau di Tangsel itu menggunakan Tangsel Pay, atau menggunakan GoPay, atau menggunakan OVO. Jangan. Karena resistensi ya itu lebih besar resikonya. Jadi ini untuk apa? Untuk hal-hal yang kecil tapi sering. Ya. Jadi pemerintah memang melalui BI dan OJK mendorong digitalisasi keuangan itu untuk melakukan pelayanan yang sifatnya kecil tapi sering. Ya. Kayak contoh di kami, retribusi itu kan dibayar tiap hari, khususnya retribusi pasar. Jadi pedagang pasar membayar retribusi setiap hari itu. Kalau mereka tidak jualan, maka mereka nggak bayar retribusi itu. Nah karena keseringan ini dan nilainya juga nggak gede, di kami itu satu lapak atau satu kios itu paling sekitar 8.000 sampai 13.000 per hari. Ya. Jadi ini yang kita dorong melalui Tangsel Pay itu sendiri. Berikutnya terkait dengan kepatuhan bayar pajak, betul Pak, sama sebetulnya. Ini persoalan ini bukan cuma persoalan di tempat Bapak, tetapi di kami juga sama. Tapi teman-teman, kami pernah studi banding Pak ke Surabaya, gitu ya. Kami juga pernah studi banding ke daerah-daerah lain. Tapi memang karakteristik daerah satu dengan daerah lain itu memang berbeda. Maka pendekatan kita juga berbeda. Nah kalau kami di Tangerang Selatan, kami tim yang ada di bagian Bapenda, kalau kami namanya dinasnya Bapenda, Pak, Badan Pendapatan Daerah, itu memang melakukan sensus, Pak. Mereka turun sendiri, catatin sendiri. Gimana cara mendorongnya? Loh, gimana saya mau bayar? Uang aja nggak ada, karena kan alasannya seperti itu, gitu ya.
Nah, makanya kita dorong dengan layanan. Walaupun saya sepakat dengan Bapak, nilai 10% itu kan nilai maksimum sebetulnya, Pak. Ya. Jadi kita tuh sebenarnya pemerintah daerah bisa ngambil 8%, 9%, atau 7%, maksimum 10% kan, yang diperbolehkan secara undang-undang. Maka di masa COVID-19 ini, Pak, kami dalam rangka mendorong meningkatkan pendapatan, khusus yang bayar sampai dengan bulan Agustus ini, Pak, ada potongan pajak, Pak, di kita, Pak. Nilainya kalau saya nggak salah itu sekitar 1,5%. Jadi mereka yang biasanya bayar 10%, cuman bayar 8,5%, Pak. Dan syukur alhamdulillah, ternyata ini mendorong, Pak. Yang awalnya mereka beralasan nggak mau bayar pajak, gimana saya mau bayar pajak, usaha aja disuruh tutup, kan? Usaha disuruh tutup, segala macam. Tapi di sisi lain, pemerintah bisa bangkrut juga kalau nggak ada pemasukan pajak. Mau dari mana bisa menjalankan pemerintahan? Nggak ada pajak dan retribusi yang masuk. Akhirnya di kami, sejak bulan 5 kemarin, membuat satu terobosan, dan alhamdulillah disetujui oleh Ibu Wali Kota dan DPRD, bahwa orang yang bayar sebelum bulan Agustus, ya, itu memang ada insentif potongan pajak. Nah, ini adalah salah satu cara memang di kita bagaimana merangsang masyarakat untuk membayar pajak, tidak harus misalnya ditunda sampai tahun depan dan sebagainya. Itu, Pak, terima kasih. Ya, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak, atas pengalamannya dari daerah Tangerang Selatan. Barangkali ada tambahan lagi dari Bapak BKD dari bidang pendapatan? Oh gitu. Baik, ini dari Pak Kabid Pendapatan, Pak. Satu lagi, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Saya mungkin belum terlalu memahami mengenai aplikasi pembayaran. Cuman yang ingin saya tanyakan, dari pengalaman yang pernah saya baca, seperti di apakah dia aplikasi ini perlu izin dari instansi lain, Pak? Apakah hanya cukup perwakot, ataupun kalau di kita perbuk namanya, Pak, ya, ataupun perda? Kalau yang saya pernah dengar kayak seperti PayTrend itu, Pak, ya. PayTrend itu kan dulu waktu operasi awal dulu dia katanya kesulitan untuk izin dari BI mengenai aplikasi pembayaran. Apakah dia sistemnya sama seperti PayTrend seperti itu? Perlu perizinan? Kalaupun perlu perizinan, yang mengajukan perizinan itu dari pihak Pemda ataupun bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Kemudian jadi sistemnya itu top up, Pak, ya. Top up itu berarti dia sama seperti Grab maupun Gojek, Pak, ya. Seperti itu, ya. Kalau untuk top up itu berarti dia ada pengintegrasian dengan bank. Kalau di pihak perbankan, kalau tadi di Tangsel, kalau tidak salah saya BJB, Pak, ya, Bank Jabar Banten, karena bank daerah. Dalam hal ini, untuk pengintegrasian antara aplikasi dengan pihak perbankan, itu sistem seperti apa yang perlu dipersiapkan, Pak? Karena mungkin perlu diketahui, Pak, kalau di Muko-Muko, untuk pembayaran PBB, kita memakai Sismiop, Pak. Sismiop itu masih peninggalan dari KPP pertama, waktu sebelum pajak itu dialihkan ke daerah. Jadi ini kita sampaikan, misalnya di kita untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan masih menggunakan sistem Sismiop. Dengan aplikasi Muko-Muko P ini, kira-kira perangkat ataupun sistem seperti apa yang perlu kami persiapkan? Itu mungkin, Pak, yang untuk saat ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin nanti bisa dilengkapi juga pengalaman dari Pak Asep, Pak. Kalau untuk masalah perizinan,
sebenarnya kalau dari sisi aplikasi kita tidak perlu izin ya Pak. Mungkin yang perlu izin nanti mungkin daripada mungkin kayak berkaitan dengan bank, BI dan lainnya itu mungkin ada proses-proses yang harus dilalui. Mungkin nanti Pak Asep dari pengalamannya bisa lebih menjelaskan. Kalau untuk masalah top up itu tidak wajib dan tidak harus Pak. Jadi Muko-Muko-Pay ini kan sejenis dengan kalau kita sebut sebagai payment gateway ya Pak ya. Jadi masyarakat umum misalkan mau membayar retribusi atau apa, nanti di sini bisa opsi Pak. Dia menggunakan bank yang sudah ada dengan misalkan BRI, bank yang BCA dan lain-lain juga bisa, atau mungkin menggunakan top up itu tadi. Jadi tidak harus top up ke aplikasi Muko-Muko-Pay itu Pak. Jadi kalau mau top up untuk memudahkan ya dipersilahkan, tidak top up pun juga bisa sebenarnya, karena sebenarnya ini adalah konsepnya sebagai payment gateway Pak, Muko-Muko-Pay ini. Mungkin itu sekilas. Kalau dari sisi perizinan tadi kalau di Tangsel kan sudah lebih jalan jauh ya, sampai ke BI dan lain sebagainya. Mungkin Pak Asep kisi-kisinya seperti apa Pak Asep, kok bisa sampai ke sana. Saya juga terus terang menginisiasi pertama juga tidak berpikiran sampai sejauh ini, ternyata aplikasi ini dikembangkan sangat istimewa sekali dan sangat bermanfaat di semua sektor itu. Monggo Pak Asep. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan pertanyaannya. Yang pertama memang masalah perizinan Pak. Kami memang pernah dipanggil BI sama OJK itu sampai 5 kali Pak, terus terang. Jadi awal-awal kemunculan Tangsel Pay ini, saya sepakat dengan Bapak gitu kan, seperti Paytrend, seperti GoPay, seperti OVO ya, dan beberapa memang pembayaran digital lainnya yang di dunia swasta itu memang sebetulnya sudah sangat berkembang. Gitu ya. Nah, bahkan kami pernah sekali disuruh turunkan Pak aplikasi dari Play Store sama iOS, disuruh turun. Kenapa? Belum ada izinnya Pak Asep gitu kan. Saya tanya gitu, izin apa yang harus saya penuhi? Akhirnya kami memang Putus. Putus Pak. Asistensi langsung oleh mereka. Mohon izin Pak Asep, barusan kayaknya sempat delay, mau diulangi Pak. Ya, keputus. Mohon maaf Pak, terputus. Ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi yang wajib berizin itu Pak, itu adalah e-money Pak, atau uang elektronik, atau yang kedua adalah kita sebagai dompet elektronik. Ya, itu wajib berizin. Ya, jadi dua itu. Nah, kami disarankan oleh BI kemarin, Pak Asep, ini sebaiknya karena ini memang di lingkup untuk pemerintahan, itu jangan sebagai e-money atau dompet elektronik. Karena semangat awalnya itu adalah bukan untuk mencari keuntungan, ya, tetapi untuk memberikan kemudahan. Ya, makanya jangan didorong aplikasi ini untuk menjadi uang elektronik atau dompet elektronik. Kalau kita menjadi uang elektronik atau dompet elektronik, jadi uang elektronik kalau Bapak Ibu sekalian pernah tahu ya, tadi disebut Paytrend, itu uang elektronik. Yang kedua GoPay, OVO. Kalau yang dompet elektronik apa? Itu yang seperti Dana Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar Dana ya. Yeah. Dan memang pemain-pemain di uang elektronik dan dompet elektronik ini sebagian besar semuanya dari China Pak. Kayak GoPay itu belakangnya itu Tencent, itu dari Cina ya. Termasuk juga Dana itu belakangnya itu adalah Alipay. Jadi sebagian besar memang aplikasi-aplikasi keuangan kita yang big itu tadi, itu semua belakangnya semua pemainnya dari China semua gitu ya. Nah, akhirnya kami disarankan oleh BI
kami jangan sebagai uang elektronik atau dompet. Tapi sebagai apa? Marketplace, Pak. Lendingnya aja. Nah, itu tidak harus berizin. Terus, bagaimana misalnya ketika kita membutuhkan adanya saldo di dalam aplikasi. Kalau di dalam aplikasi itu ada saldonya, berarti aplikasi itu ya, menjadi uang atau dompet elektronik. Ya. Kalau misalnya ini yang kita lakukan, maka kita wajib izin, Pak, ke OJK dan ke BI. Nah, selanjutnya Tangsel P seperti apa sih? Tangsel P tetap ada saldo, Pak. Tapi saldonya bukan saldo Tangsel P. Saldo siapa? Saldonya BJB, yaitu DigiCash-nya BJB. Jadi yang berlicense itu adalah BJB-nya. Ya. Jadi kita itu di dalam aplikasi kita ada uang elektronik, tapi secara kepemilikan itu bukan milik Tangsel P, tetapi miliknya BJB. Nah, kalau ini yang dilakukan tidak harus izin dan diperbolehkan, Pak. Saya sudah presentasi waktu sebelum launching, 1 hari sebelum launching kita diundang ke BI Pusat di Jakarta. Ya, kita memang diminta untuk memaparkan, akhirnya mereka oke, ini bukan uang elektronik, ini bukan dompet elektronik. Jadi kalau ini yang kita lakukan, misalnya Muko Pay juga melakukan apa yang dilakukan di Tangerang Selatan, maka tidak perlu izin, Pak. Tapi kalau misalnya aplikasi Muko Pay, misalnya Bapak bikin itu sendiri, ya. Misalnya di sini saldonya RP, misal RP 1 juta, kita tidak menyebut nama uang elektronik yang kita gunakan di aplikasi kita, maka itu harus izin. Tetapi kalau di aplikasi Muko Pay nanti, apakah misalnya perbankan yang saat ini kerjasama dengan pemerintahan Bapak sudah mempunyai uang elektronik? Kalau sudah, cantolkan aja di aplikasi itu, Pak. Kalau sudah ada di situ, maka tidak perlu lagi Muko Pay melakukan proses perizinan. Ya. Jadi itu, Pak. Selanjutnya integrasi dengan perbankan itu seperti apa gitu ya? Saya sepakat dengan Mas Safor. Kalau di kami itu dengan BJB, Pak. Kami memang bekerja sama dengan BJB dalam rangka integrasi perbankan. Ini kan yang paling sulit itu adalah bagaimana mensiasati dana yang masuk ke rekening RKUD kita atau bank penerimaan daerah kita, itu kan nggak boleh lewat dari 21 kali 24 jam kan, Pak? Ya. Lewat dari itu, walaupun tidak ada, tidak ada marah, tidak ada korupsi, tetap kita salah, Pak. Ya. Nah, bagaimana menyiasati supaya dana ini tetap terkirim atau masuk ke rekening penerimaan itu tidak lebih dari 24 jam. Ya. Kami memang dengan BJB bekerja sama. Jadi ketika ada masyarakat membayarkan retribusi, nah sebetulnya yang berkurang itu bukan dana yang langsung ditransfer oleh orang, ya. Masuk itu misalnya saya bayar retribusi melalui aplikasi. Secara kasat mata, duit saya harusnya langsung masuk ke bank BJB ya, Pak. Aslinya enggak, karena perlu ada rekon kan. Ya. Perlu ada rekonisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan. Apakah benar uang ini sudah masuk ke rekening penerimaan dan sebelumnya? Karena kadang ada 2 kondisi sebetulnya yang sering menjadi persoalan di bidang penerimaan kita, itu adalah uang yang ditransfer secara aplikasi atau secara misalnya dia transfer lewat ATM sudah terinformasikan terkirim, tapi di banknya belum menerima. Ya, jadi si bank ini belum menerima. Atau sebaliknya, bank udah menerima, tapi si pencatatan ini belum nyatet. Jadi kami sering itu, Pak. Kenapa dilakukan rekon itu karena persoalan ini. Nah, aplikasi Tangsel Pay ini jalannya nggak seperti itu, Pak. Jadi si BJB itu menyediakan dana deposit, Pak. Ya, dana deposit khusus untuk kalau ada pembayaran melalui aplikasi Tangsel Pay. Contoh, saya sebagai warga bayar retribusi, katakan nilainya 1 juta. Itu saya bayarkan. Nah, uang ini apakah uang saya yang langsung dicatat atau enggak? Enggak, bukan, Pak. Jadi ketika di aplikasi itu tercatat, misalnya saya bayar hari itu, nanti uang yang terkirim ke rekening penerimaan itu sebetulnya saldo, ya,
yang dimiliki oleh BJB dipindahkan, Pak. Ya, bukan dari uang saya secara langsung. Ya, untuk apa? Nyiasati yang 1 kali 24 jam itu tadi, Pak. Makanya hari ini bayar, ada trigger dari aplikasi, BJB langsung mengurangi nilai saldo yang sudah mereka persiapkan. Di kami itu sekitar 300 juta itu, Pak. Kurang, nanti BJB tambahin lagi di situ, nanti berkurang lagi. Jadi sebenarnya dana yang saya terima itu sebetulnya masuknya ke rekening BJB, bukan rekening penerimaan kita, Pak. Yang masuk ke rekening penerimaan itu sebenarnya duitnya BJB, bukan duit saya. Nah, itu memang salah satu solusi ya, Pak. Karena di kita tidak boleh membayar itu masuk ke rekening kita, nggak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Itu, Pak. Ada lagi? Mungkin Pak Kepala Dinas Infokom Muko-Muko bisa menambahkan selaku mantan orang BKD, Pak. Iya. Jadi prinsipnya kita oke lah, programnya oke, bisa diterapkan di Muko-Muko. Tentu ada pembenahan, terususnya di masyarakat. Karena masyarakat Muko-Muko ini kan IT ini masih kurang lah itu, Pak Safor. Malum ini kampung, ya, karena internet juga di sini agak gangguan, listrik juga sering, ya, padam matinya, bukan hidup matinya. Ini kerja keras Pak Sapor ya, mungkin sering itu meminta program ini, menyampaikan bagaimana program ini, kira kayak gitu. Kalau masyarakat yang kelas menengah ke atas sudah paham lah, bagaimana GoPay, bagaimana pembayarannya non tunai, segala macam itu lah pasti bisa lah gitu ya. Nah, jadi masyarakat kita ini ya seperti yang disampaikan oleh adik-adik dari pendapatan 1, pendapatan 2, jadi itu persoalan memang. Contohnya sekarang kita ini objek pajak, padahal pajaknya bisa dipaksakan. Khususnya misalnya hotel dan restoran. Sampai hari ini Muko-Muko ini belum menggunakan yang undang 10% maksimal seperti yang disampaikan diskon info Tangsel tadi kan. Sampai hari ini, malah sekarang kita masih pakai self assessment itu. Seharusnya nggak pakai self assessment seharusnya. Justru sekarang kita pakai office assessment. Jadi pajak itu ditetapkan, seharusnya kan bukan gitu. Jadi masyarakat wajib pajak itu menghitung dan membayar pajak sendiri, itu self assessment. Nah, jadi persoalan Muko-Muko, tapi kami yakin program Pak Kajari ini baik. Saya yakin juga Pak Sapor udah teruji lah atas binaannya. Nanti tentu kami sering berkomunikasi dengan Pak Asep, Pak Tubagus. Gimana ini? Saya yakin kayaknya Pak Bagus ini udah pengalaman sekali nih, baik di bidang keuangannya, di bidang hukumnya maupun di komunikasinya. Itu luar biasa Pak Bagus. Mungkin kami nanti setelah ini kami mohon nomor yang bisa dihubungi untuk Pak Tabagus, Pak Sapor. Di samping ini kita Pak Kajari nanti melapor ke Pak Kajati dengan Pak Bupati. Tentu kami mensupport dari belakang. Tentu kami support ini, kami harus tahu juga bagaimana apa yang perlu kita siapkan. Nah, tapi kami yakin tadi dengan penjelasan Pak Tabagus tadi, udah bisa bagaimana kita tidak harus mengurus izin ke OJK dengan BI, karena untuk OJK dengan BI itu susah kadang-kadang tuh. Ya, karena kita bukan lembaga keuangan, tapi kita ini adalah pemerintah. Seperti dari Siati tadi, kita bukan dompetnya ini, tapi bukan juga saldonya seperti bank, tetapi kita menggunakan seperti di Muko-Muko kita menggunakan Bank Bengkulu sebagai rekening terdebitnya, barangkali itu. Terima kasih, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Pada prinsipnya kami siap untuk mensupport programnya yang sampai dengan baik ini, yang diperaksa oleh Pak Kajari tadi atas mediasi Pak Sapor dan pengalamannya di Tangsel. Tentu ini karena ini menyangkut juga pembiayaan barangkali, karena harus ada cash saving di bank BPD Bengkulu, dalam ini seperti bank BPJP di Tangsel. Tentu ini harus relokasi yang lebih tinggi. Kami lapor ke Pak Bupati, ke Pak Sekda,
Mungkin dalam waktu dekat ini apa-apa yang kami tentu kita tetap komunikasi nih Pak Sapor. Kami mohon nanti kalau bisa sekarang nih nomor handphone dia dihubungi mungkin melalui Pak Kajari sudah tuh Pak Bagus barangkali kami supaya bisa. Kenapa yang dijelas tadi nih malum melalui Zoom nih maksudnya A nggak tahunya AX jadinya. Nah itu. Jadi kami mohon izin nanti minta nomor teleponnya HP-nya supaya bisa dikomunikasi. Nah, kami lupa tadi memperkenalkan rekan-rekan kami. Kami lengkap di belakang nih Pak Sapor, Pak Kajari yang mewakili. Jadi seluruh kabit kami hadir, seluruh dan sekretaris kami hadir dan semua yang membidangi bidang-bidang yang ada di Kominfo, Mukomuko kami hadirkan lengkap ini. Jadi kami memang diminta Pak Kajari tadi ya Pak Kadis sebentar aja. Kami tunggu sampai ini selesai karena kami sangat mendukung, sangat apresiasi atas prakarsa Pak Kajari ini. Demikian, terima kasih barangkali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tambahan lagi Pak? Cukup. Dari Pak Sakur ada tambahan lagi Pak? Izin. Ya, mungkin kalau dari saya, izin Pak Asep, nomor handphonenya udah saya sharing di pesan. Kalau untuk Pak Asep, 081 227 36990. 081 227 36990. Kalau untuk saya, Safor 081 3328 62669. Lagi Pak. Kenapa? Pak Asepnya 081 227 36990. Oke. Pak Sapor 081 3328 62669. Oke. Ya. Mungkin itu Pak cukup dari kami. Baik, Pak. Semoga izin Pak Sapor materinya bisa kalau bisa di ini Pak. Oh bisa, nanti saya kirimkan Pak. Ya Pak. Sudah Pak. dikirim juga Pak. Izin Pak Kadis sudah dikirim tadi Pak. Oke. Ya. Ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin nanti ke depannya kami dari Kejaksaan Negeri Mukomuko akan segera menindaklanjuti dengan adanya legal standing seperti Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan nomor 29/2019 Pak ya. Agar memudahkan dan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ke depannya Pak. Mungkin nanti aplikasi dapat disesuaikan dengan karakteristik di daerah kita, ya kan? Ya, tentunya izin Pak, ini kan izin, tentunya ini kan kita masih tahap awal, masih banyak sekali rentetan yang mungkin perlu kita konsolidasikan Pak. Betul Pak, siap. Intinya dari aplikasi ini sekali lagi yang dapat kami sampaikan, kalau bisa ini tidak membuat kita susah Pak. Kita harus betul, Pak. Dengan aplikasi harus mempermudah kita. Itu seperti itu Pak, semangat dari Pak Kajari seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Salam dari Surabaya. Ya, Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Dari Mukomuko Pak. Pak Kadis ya Pak. Kami mohon pamit Bapak. Ya Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau semangat aja apa kendalanya. Udah di close ya? Oke. Udah beres Pak Kadis izin. Pak Kadis izin makan Pak Kadis.